selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Adik-adik, siapa yang di sini anaknya Tuhan Yesus? Tetap semangat ya memuji Tuhan. Kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini dengan menaikkan pujian Yesus pokok dan kita caranya. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami masih bisa beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Bapa, pimpinlah ibadah ini dari awal sampai akhir nanti. Suci dan kuduskanlah hati setiap kami, agar kami mampu mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan juga berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan yang disampaikan nanti dapat memberkati adik-adik sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mendengarkan cerita daripada firman Tuhan, bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran Alkitab kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar yang Kau anugerahkan bagi kami. Bapa di surga, pada saat ini kami mau memberikan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa di surga membuka hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat mendengar
akan firman Tuhan, dan firman itu dapat bertumbuh dalam hidup kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati kami, berikan kami telinga yang mau dengar-dengaran, berikan kami hati yang fokus untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semuanya, kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Nah, kakak mau bertanya, siapa di sini yang suka biskuit? Angkat tangannya. Oke. Nah, adik-adik, hari ini Kak Yami akan ditemani oleh Kak Damai. Silakan Kak Damai. Pagi Kak Yami. Pagi. Pagi adik-adik. Damai suka biskuit enggak? Oh iya dong, suka banget. Itu salah satu makanan favorit aku. Oh iya. Nah, sekarang coba Damai menghadap di depan. Ya, terus? Damai, tangannya diulurkan. Konsentrasi, fokus, matanya ditutup. Apakah biskuitnya ada di tangannya Damai? Nggak ada. Loh, nggak ada. Coba lagi, Oke, sekali lagi. Kita coba sekali lagi ya. Konsentrasi yang penuh, diperhatikan dengan baik. Coba dilihat, matanya dibuka, apakah ada? Nggak ada. Loh, tidak ada. Gimana ya caranya? Gimana ya? Padahal aku Oh, udah berarti pengen banget. kita butuh sesuatu supaya kita bisa mendapatkan biskuit. Oke. Nah, di sini ada Kak Yami siapkan di sini bahan-bahan untuk membuat biskuit. Nah, untuk membuat biskuit kita butuh gula, Kak Damai. Wah, butuh gula. Manis ya berarti biskuitnya ya. Yang kedua, kita butuh tepung. Wah. Dan juga telur. Nah, coba Kak Damai konsentrasi. Oke, kita coba sekali lagi. Kayak tadi ya, Kak? Konsentrasi. Iya. Kita tutup mata. Coba matanya dibuka sekali lagi. Ada? Nggak ada. Oh, belum ada. Berarti sekarang kita akan membuat Wah. biskuit dulu. Asik. Baru kita mendapatkannya. Oke, kita akan melihat prosesnya. Jeng jeng jeng, sudah ada biskuitnya. Oke, adik-adik tadi kita sudah melihat bagaimana kita membuat biskuit. Nah, kalau dengan Tuhan menciptakan segala sesuatu, itu beda dengan cara kita. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu, menciptakan alam semesta beserta dengan isinya, itu dengan kuasanya. Ya, Allah menciptakan segala sesuatu ketika tidak ada satupun, ya, Tuhan bisa menciptakannya. Tidak ada bahan pun, Tuhan bisa menciptakannya. Tuhan, Dia punya kuasa, Dia memiliki kehebatan, memiliki kekuatan untuk menciptakan apa yang mau Dia kehendaki. Nah, Allah itu adalah Allah yang kekal. Ya, Allah itu adalah Allah yang kekal. Sebelum dunia diciptakan, Tuhan itu sudah ada sebelum ada ciptaan. Adik-adik, hari ini kita akan belajar menelusuri Alkitab. Nah, yang pertama kita belajar bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu yang tercatat di dalam kitab Kejadian. Nah, kita lihat pada hari yang ketujuh. Kita mulai di hari yang ketujuh. Hari yang ketujuh itu apa ya? Nah, hari yang ketujuh itu adalah Allah memberkati seluruh ciptaannya.
hari yang ke-6, hari yang ke-5, hari yang ke-4, ke-3, ke-2, dan ke-1. Nah, sebelum ini berarti Tuhan menciptakan sesuatu. Nah, Kak Damai bisa maju ke depan. Nah, Kak Damai kira-kira apa yang Tuhan ciptakan pada hari yang ke-6 sampai hari yang pertama? Wah, ini aku kayaknya perlu inget-inget lagi deh Kak Yame. Ini pelajaran yang paling dasar ini, kayaknya aku SD waktu itu ya. Oke deh, kita coba ya. Yang ke-6 itu ini. Manusia binatang yang hidup di darat lalu yang kelima ada binatang apa ya? Oh, ini yang hidup di laut dan burung-burung. Lalu yang keempat, hari keempat itu iya, benda-benda beneran. Benda-benda penerang. Kayak matahari, bulan, dan bintang-bintang. Lalu di hari yang ketiga kita darat dan lautan. Lalu ada apa ya? Oh ya, tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon. Lalu hari kedua. Wah, gak terasa habis ini hari pertama nih. Hari kedua cakrawala. Iya. Dan kita tiba di hari pertama, siang dan malam. Yeay, selesai. Terima kasih Kak Damai. Sama-sama, Kak. Nah, Mari Kak. dadah. Nah, adik-adik, kita lihat di sini bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan sangat teratur. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu itu menurut jenisnya. Nah, satu hal yang harus kita tahu adik-adik, sebelum ini semua ada, Tuhan itu sudah ada. Ya, dalam kitab Ulangan dikatakan di sana bahwa Allah itu Allah yang abadi. Itu tertulis dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-27. Terus juga dikatakan dalam kitab Mazmur bahwa Allah itu kekal selama-lamanya dan Dia tetap ada sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan segala sesuatu ini, alam semesta, Allah memiliki rencana, ya, memiliki
rencana. Nah, jauh sebelum penciptaan, tadi diingat yang pertama, Allah itu sudah ada. Dan Allah juga sudah merencanakan penciptaan itu jauh-jauh sebelumnya. Terus apalagi yang direncanakan oleh Allah? Allah merencanakan tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Nah, sebelum kita melanjutkan, mari kita melihat video ini. Nah, adik-adik, dalam kitab Kejadian, Kejadian itu menjelaskan tentang awal atau permulaan umat manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta. Nah, di sini pada hari yang pertama Allah menciptakan siang dan malam. Ini benar. Pada hari yang kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Pada hari yang ketiga, Tuhan menciptakan daratan dan lautan, serta tumbuh-tumbuhan dan juga pohon-pohon. Di hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang. Yang kelima, Allah menciptakan binatang yang hidup di laut dan burung-burung. Yang keenam, Allah menciptakan manusia, binatang yang hidup di darat. Dan pada hari yang terakhir, pada hari yang ketujuh, itu Allah memberkati semua ciptaannya. Nah, adik-adik, kalau kita bertanya, sebelum ada ayat pertama di dalam pasal pertama di dalam kitab Kejadian, ada apa ya sebelum ada penciptaan itu? Nah, adik-adik, kita sebagai makhluk ciptaan, kita tidak tahu apa yang terjadi sebelum penciptaan. Kenapa? Karena Tuhan tidak memberitahukannya kepada kita. Tetapi satu hal yang kita percaya pada intinya adalah Allah telah ada sebelum ada penciptaan. Dan Alkitab mengatakan bahwa Allah itu selalu ada. Nah, apa yang dilakukan Allah sebelum penciptaan? Kita juga tidak mengetahuinya karena Tuhan tidak memberitahu kepada kita. Nah, kita harus ingat bahwa Tuhan punya rencana untuk ciptaan dan untuk penebusan jauh sebelum alam semesta diciptakan. Nah, Allah itu telah merencanakan penebusan manusia. Allah telah merencanakan segala sesuatu yang indah sebelum penciptaan. Nah, adik-adik, Allah membuat segala sesuatu itu baik, ya. Allah membuat segala sesuatu itu menurut jenisnya. Allah juga menciptakan segala sesuatu itu secara bijaksana. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat di yang sudah ada di sini, Allah menciptakan segala sesuatu itu berdasarkan jenisnya dan itu sangat teratur. Siapa yang sudah membawa Alkitab?
Nah, kita membuka kitab Kejadian. Kita membuka kitab Kejadian, pasalnya yang pertama. Kakak akan bacakan kepada kita dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, kita perhatikan ayat yang ke-11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, adik-adik nanti bisa adik-adik bisa membacanya lagi ya. Nanti diulang lagi membacanya supaya kita lebih tahu bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan sangat-sangat indah dan juga sangat-sangat teratur. Nah, adik-adik di sini Allah menciptakan segala jenis tanaman dan binatang yang unik. Burung, coba perhatikan slide yang coba perhatikan di belakang kakak ini ada gambar. Burung akan menelurkan burung. Burung itu tidak akan berubah menjadi gajah. Nah, gajah akan melahirkan gajah. Terus gajah itu tidak akan berubah menjadi monyet. Nah, kemudian monyet itu tidak akan berubah menjadi manusia. Jadi adik-adik, Allah menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan jenisnya. Gajah tetap gajah, burung tetap burung, manusia tetap manusia, monyet tetap monyet, tumbuhan tetap tumbuhan, ya, tidak berubah. Itulah kemahakuasaan Allah. Allah itu sangat baik, ya. Allah itu menciptakan segala sesuatu seturut dengan kehendaknya, ya. Dia menciptakan segala yang ada di bumi ini sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Adik-adik, kita melihat bagaimana supaya kita dapat mengenal Allah yang baik itu, ya. Mari kita melihat, mari kita menghadap ke papan, kita lihat bagaimana kita dapat memahami Allah, mengenal Allah melalui ciptaannya. Nah, adik-adik, pertama kita melihat sebelum Tuhan menciptakan burung-burung, pertama Dia menciptakan cakrawala dulu. Ya, Dia menciptakan cakrawala. Kalau tidak ada langit, bagaimana burungnya bisa terbang? Tentu saja tidak bisa. Nah, yang kedua, Allah menciptakan laut. Nah, kita lihat di sini yang kelima. Allah menciptakan laut.
Supaya apa? Supaya ada tempat bagi ikan-ikan yang hidup di dalam air. Kalau tidak ada laut, bagaimana ikannya bisa hidup? Karena ikan tidak bisa hidup di darat. Nanti kalau ditaruh di darat, ikannya bisa mati. Nah, yang ketiga, Allah menciptakan binatang. Sebelum dia menciptakan binatang, dia menciptakan daratan. Lalu itu adalah kebijaksanaan Allah. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana Allah itu sangat bijaksana. Sebelum dia menjadikan sesuatu, dia terlebih dahulu menciptakan tempatnya. Nah, Allah itu sangat bijaksana. Yang kedua, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, ya. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, ya, pohon-pohonan yang berbuah. Baru dia menciptakan manusia sama binatang. Supaya apa? Tumbuhan yang berbiji dan juga tumbuh-tumbuhan yang lain itu menjadi makanan, ya, bagi binatang dan juga manusia. Ini Allah yang sangat baik, ya. Jadi sebelum dia menciptakan binatang sama manusia, dia terlebih dahulu menyiapkan apa nanti yang akan menjadi makanan manusia itu dan juga binatang. Allah itu sangat baik. Yang ketiga, kita melihat apakah Allah meninggalkan ciptaannya setelah dia menciptakan semuanya. Apakah dia meninggalkannya? Tidak. Allah tetap memperhatikan mereka. Kalau adik-adik melihat beruang kutub, ya, dia hidup di kutub, di sana sangat dingin sekali, ya, karena di sana bersalju. Nah, bagaimana beruang kutub ini bisa bertahan? Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan dia dengan memberikan bulu yang tebal supaya dia tidak merasakan dingin. Lalu dia juga menciptakan burung dengan tulang yang berongga agar dia dapat bisa terbang lebih tinggi. Kalau burung tidak memiliki sayap, bagaimana dia bisa terbang? Nah, adik-adik, di sini Allah tidak meninggalkan ciptaannya. Dia terus memperhatikan mereka. Nah, adik-adik, Allah juga mengatur jalannya sejarah manusia. Allah tidak hanya menciptakan ruang dan waktu, tapi Allah menciptakan manusia dan waktu menandai permulaan sejarah untuk manusia. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan binatang, itu sangat teratur. Ya, kalau kita lihat tadi Allah menciptakan sesuai dengan jenisnya. Oke. Adik-adik, Allah itu juga tidak hanya menciptakan apa yang kita bisa pegang, apa yang bisa kita rasakan, tetapi Allah menciptakan juga yang namanya waktu. Ya, kalau kita lihat di pasalnya yang pertama, di situ dikatakan Allah menciptakan petang, Allah menciptakan hari, Allah menciptakan musim, Allah menciptakan hari. Nah, ini yang disebut dengan waktu. Nah, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam penciptaan, itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, kalau tidak ada petang, kalau tidak ada malam, bagaimana bisa kita dapat beristirahat? Kalau siang terus, berarti kita bekerja terus dong. Nah, Allah itu sangat baik, ya. Dia menciptakan siang di mana kita harus bekerja, dan dia juga menciptakan malam di mana kita beristirahat setelah satu hari penuh kita bekerja. Nah, adik-adik, Allah menciptakan manusia
Tentu saja Allah tidak menciptakannya. Jadi adik-adik, kita jangan khawatir akan hidup kita. Allah memelihara segala ciptaannya yang lain, terlebih-lebih Allah menciptakan kita, terlebih-lebih Allah memelihara kita sebagai ciptaannya yang sangat mulia. Lalu, siapakah manusia ini? Siapakah saya dan siapakah adik-adik? Nah, saya dan adik-adik itu adalah manusia yang berdosa. Lalu bagaimana kita bisa berdamai dengan Allah? Bagaimana supaya kita bisa menikmati Allah? Yaitu Allah mengizinkan Tuhan Yesus masuk ke dalam sejarah manusia, ya, untuk menebus segala dosa-dosa manusia, untuk menebus dosa saya dan dosa adik-adik, supaya kita bisa selamat, ya, supaya kita bisa hidup untuk kemuliaan Allah. Allah menyelamatkan kita, mengangkat kita dari yang kita tidak berharga menjadi manusia yang berharga. Karena dosa itu membuat kita mati secara rohani. Tetapi Allah menghidupkan kita kembali melalui Yesus Kristus. Adik-adik, dalam penciptaan ada banyak hal yang membuat kita bertanya-tanya. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu satu hal. Allah tidak selalu memberi tahu kita segala sesuatu apa yang Dia lakukan. Tuhan membiarkan itu tetap menjadi rahasia Allah. Ya, Tuhan tetap menjadikan itu tetap rahasia. Karena kalau kita tahu semuanya, berarti kita sama dengan Dia. Kita sama dengan Allah. Jadi kita hanyalah sebatas ciptaan, ya, kita hanya sebagai ciptaan. Jadi kita tidak bisa mengetahui segala sesuatu apa yang dikerjakan oleh Allah. Tetapi kita bersyukur Allah memberikan kita Alkitab untuk mengenalnya lebih baik, untuk memahami siapakah Allah itu, siapakah Tuhan yang kita puji, siapakah Allah yang kita sembah. Nah, adik-adik, melalui apa yang Tuhan kerjakan dalam alam semesta, melalui ciptaan, Allah menghendaki kita supaya kita dapat mengenal Dia melalui ciptaannya. Kita dapat kagum kepada Allah, bangga memiliki Allah, karena Dia Allah yang begitu luar biasa, begitu bijaksana, begitu baik, dan Dia juga terus memperhatikan kehidupan kita. Adik-adik, sangat penting untuk kita terus mempelajari Alkitab, ya, supaya kita tahu siapakah Allah itu, supaya kita mengenal Dia dan kita bisa terus kagum, kita terus bangga kepada Dia atas apa yang dikerjakannya dalam kehidupan kita dan juga kehidupan ciptaan yang lainnya. Adik-adik, sebagai ayat hafalannya dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ketiga. Kakak akan bacakan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Adik-adik, kita harus ingat bahwa Allah telah ada sebelum ada penciptaan. Jauh sebelumnya Allah telah merencanakan tentang penciptaan dan juga bagaimana Dia dapat menebus dosa-dosa kita melalui Yesus Kristus. Yang kedua, Allah juga menciptakan segala sesuatu menurut kehendak Dia, yaitu menurut kehendak Allah. Yang ketiga, kita harus mempercayai bahwa Alkitab ya menceritakan tentang permulaan dari segala sesuatu, dan kita terus bersyukur kita memiliki Alkitab.
Karena adanya Alkitab, kita bisa mengerti, kita bisa memahami siapakah Allah yang kita puji dan kita sembah. Amin untuk cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur melalui ciptaan Tuhan, kami dapat melihat akan kemuliaan Tuhan. Kami dapat kagum melihat apa yang telah Tuhan kerjakan yang begitu dahsyat dan begitu hebat. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye.